Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan share bagaimana cara saya membuat pupuk kompos dari sisa-sisa sampah dapur. Baik teman-teman, langsung saja ya. Ini alat dan bahannya. Sederhana sekali, semuanya saya kira ada di rumah kita. Ya, yang pertama ini adalah sisa-sisa sampah dapur ya. Di situ ada sayuran, ada kulit telur ya. Kemudian ini adalah kulit pisang ya. Kemudian di sebelahnya itu ada rumput-rumput dari sebelah rumah ya. Kalau ada ya boleh ditambahkan, kalau tidak ada ya tidak apa-apa ya. Sama seperti bahan yang lain ya, pisang ini juga kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Intinya adalah bahannya itu kita dapatkan dari bahan-bahan sampah-sampah organik yang berasal dari dapur ya, termasuk bila ada sisa-sisa nasi basi ya, itu juga bisa ditambahkan. Kemudian bahan lain yang cukup penting yaitu ini ya, ini adalah sekam campur, yaitu ya sekam bakar dan campur sekam tidak bakar, yaitu nanti sebagai sumber karbon ya, bahan coklatnya dari kompos kita. Nah, seandainya sekam ini tidak ada ya, bisa diganti dengan daun-daun yang sudah kering ya, kita potong-potong ya. Kemudian nanti kita gunakan untuk campurannya sebagai bahan sumber karbon. Kemudian untuk starter ya, starter ini ada banyak ya, macam-macam starter. Kalau kita memilih bisa ya, kalau ada EM4 bisa pakai EM4 ya. Ini kebetulan di rumah ada tape. Nah, ini tape saya gunakan sebagai starter ya, karena dia mengandung Saccharomyces yang merupakan jamur yang dapat menguraikan dengan kuat ya sampah-sampah itu. Kemudian kalau di rumah mungkin ada Yakult ya, itu bisa ditambahkan karena ada mengandung bakteri namanya Lactobacillus, itu juga termasuk pengurai yang bagus ya. Kemudian ini satu lagi ini ya, ini saya tambahkan juga ini media tanam yang sudah jadi ya, media tanam yang sudah jadi. Kalau tidak ada bisa diganti dengan tanah yang diambil dari kebun yang di situ tanamannya subur ya. Jadi jangan dipilih tanah yang di situ ada tanaman yang sakit. Itu juga bisa sebagai sumber pengurai ya, mikroorganisme pengurai. Atau bisa juga bagus juga itu tanah-tanah yang diperoleh dari bawah rumpun bambu ya. Jadi lapuan-lapuan akar bambu itu juga bagus sebagai sumber pengurai karena mengandung mikroorganisme yang memiliki kemampuan mengurai yang kuat, dan ada beberapa mikroorganisme yang bisa sebagai anti jamur ya, misalnya Trichoderma ya. Ya baik teman-teman, itu saja bahan yang saya punya ya. Jadi jangan khawatir, membuat kompos itu tidak sulit ya, tidak ada orang buat kompos yang gagal, semuanya pasti berhasil ya, tinggal sabar atau tidak gitu ya. Baik teman-teman, langsung saja ini kita kerjakan ya. Ini tapenya ini kita bagi ya, sebagian ke ini sampah kulit pisang ya, sebagian ke ini sampah dari dapur ya, sebagian ini kita bagikan ke ini
rumput-rumput ya. Kemudian ini kita aduk-aduk ya, aduk-aduk nih. Yang rumput juga sama, kita aduk-aduk ya, semakin rata semakin bagus, tapi nggak rata dikit juga nggak apa-apa ya. Kemudian yang ini yang sampah dapur sama diaduk-aduk ya, sudah cukup. Kemudian ini kita masukkan ke dalam karung ya, ini karung sisa bekas wadah media tanam ya. Yang pertama kita masukkan ini dulu ya, ini sekam bakarnya ini ya. Kemudian berikutnya ini ya, ini rumput ya. Sebetulnya ini urutannya nggak harus seperti ini ya, jadi masuk, yang penting masuk lah ya, urutannya nggak harus begini ya. Ini sambil ini kita taburkan juga sama tanah ya, tanah. Kemudian ini sampah dari dapur masukkan. Nah, berikutnya kita kembali ke ini sekam bakar. Sekam bakar ya. Setelah sekam bakar, kembali kita masukkan bahan hijau. Ini kulit pisang, lumayan banyak nih kulit pisangnya. Kulit pisang ini bagus sekali ya. Ini juga termasuk bahan kompos yang cepat jadi ya, jadi nggak lama ini dia biasanya kan jadi. Nah, ini masukkan tanah lagi, tabur-taburkan. Masukkan lagi sekam. Berikutnya masukkan ini lagi, daun-daun campur dengan ini, si kulit pisang ini sekalian ya. Ini sampah dapur ini masukkan semuanya. Itu ada kulit melon juga. Kulit pisang. Masih ada tanahnya sedikit, taburkan aja. Kita habiskan aja ini. Ya, sebagai penutup ini kita masukkan ini sekam bakar ya, penutup ini.
Nah, ini bahan-bahan sudah masuk semua teman-teman. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita mengecek ya ini ya, karena bahan-bahannya tadi itu sudah cukup lembab, saya kira tidak perlu kita tambahkan air. Kemudian selanjutnya yaitu nanti kita ikat ini ya, karungnya kita ikat ya dengan tali plastik atau apalah ya. Kemudian kita letakkan di tempat yang teduh ya, jangan sampai terkena sinar matahari secara langsung. Kalau kena hujan dikit-dikit tidak apa-apa. Kemudian setelah seminggu ya, kira-kira seminggu, kita cek lagi. Kalau kondisinya kering, kita tambahkan air sampai lembab. Tapi kalau sudah cukup lembab, tidak perlu ditambahkan air. Nah, kemudian kita cek setiap seminggu sekali, dan kemungkinan nanti sekitar 1,5 sampai 2 bulan pupuk ini akan jadi ya. Jadi tandanya nanti pupuk ini sudah tidak panas, kemudian sudah tidak berbau ya, baunya sudah hilang, jadi seperti tanah gitu. Nah, itu sudah bisa kita gunakan. Oh ya teman-teman, kalau kita cek sini ya, nanti malam biasanya terasa panas ya, ini menunjukkan terjadi fermentasi. Baik teman-teman, ini hujan ini ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.